Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Setiawan. Saya adalah dosen di Prodi Teknik Mesin Universitas Galuh. Saya mengampu mata kuliah Mekanika Fluida 1 di semester 3, kemudian Mekanika Fluida 2 di semester 4, Mesin Konversi Energi di semester 5, Pemipaan di semester 6, dan Pompa dan Energi di semester 7. Spesialisasi saya di bidang energi dan mekanikal. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah Mesin Konversi Energi yang mempunyai bobot 3 SKS dan terbagi menjadi 2 SKS materi dan 1 praktikum. Sebelum saya memaparkan teknik pengajaran, saya akan membahas dulu mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan sistem penilaian. Mesin konversi energi adalah mata kuliah yang membahas mengenai alat yang mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Misalkan salah satu contoh adalah pembangkit listrik tenaga air yang merubah energi potensial air menjadi energi listrik. Pada mata kuliah mesin konversi energi ini, saya menggunakan referensi buku dari Astu Pujanarsa dan Dejati Nur Suhud yang berjudul Mesin Konversi Energi, ataupun e-book dari Crate yang berjudul Energy Conversion for Mechanical Engineering. Dengan mengikuti mata kuliah mesin konversi energi, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mampu menyebutkan tentang profil energi. Yang kedua, mampu menjelaskan energi dan konsep dasar sistem konversi energi. Kemudian, kalkulasi secara thermal, sistem dasar maupun modifikasi mengenai konversi energi. Dan yang ketiga, mampu mengemukakan aplikasi sistem konversi energi. Agar mahasiswa dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik yang disampaikan selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online ataupun luring, tetap muka. Berikut adalah topik yang akan dibahas. Pertama, konsep profil energi. Selanjutnya adalah jenis-jenis energi yang dialokasikan pada mesin konversi energi. Kemudian klasifikasi energi dan mesin konversi energi. Kemudian jenis-jenis bahan bakar, proses pembakaran, dan karakteristik pembakarannya. Kemudian karakteristik siklus kerja turbin uap dan modifikasi konfigurasinya. Kemudian karakteristik motor bakar Otto. Kemudian karakteristik motor bakar diesel dan tekanan terbatas. Dan akan membahas mesin-mesin fluida, pompa, kompresor, mesin pendingin, sistem kompresi uap, refrigerasi udara, Itu yang akan saya bahas. Mesin populasi jet, aplikasi sistem konversi energi. Itulah sub-sub pokok yang akan saya bahas dalam 14 kali pertemuan. Setelah kita tahu gambaran singkat mengenai mata kuliah mesin konversi energi, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA, Delivery, interaktif, dan asesmen yang saya lakukan. Delivery adalah metode yang saya gunakan dengan cara ceramah atau pemaparan terbagi menjadi 2, yaitu pemaparan materi di kelas dan pemaparan demonstrasi di laboratorium. Biasanya demonstrasi ini dilakukan sesuai jadwal di laboratorium. Kemudian ada strategi yang dilakukan
pada perkuliahan, yaitu pemaparan materi dilakukan dengan media PowerPoint. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan pembahasan case study. Saya biasanya memberikan mahasiswa case study yang biasanya yang ada di lapangan ya, permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan diberikan, kemudian dibahas di kelas ya. Dan hasil dari case study tersebut kemudian dipresentasikan. Dengan cara ini saya harapkan mahasiswa akan kreatif ya, belajar mengenai bahan kuliah sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian metode yang kedua adalah interaction ya, interaksi. Metode ini adalah metode yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa pada mata kuliah yang saya ampuh. Media komunikasi yang saya gunakan agar bisa berinteraksi dengan mahasiswa menggunakan grup WhatsApp atau di Google Classroom. Sebagai sarana diskusi di luar kelas, tidak jarang saya juga memberikan topik yang bisa dibahas di grup WhatsApp. Yang ketiga, menggunakan Google Classroom yang digunakan untuk mengirimkan materi yang telah disampaikan di kelas pada Google Classroom. Juga bisa digunakan untuk mengirim tugas yang diberikan pada saat perkuliahan. Yang keempat, menggunakan Google Form ya, yang digunakan untuk mengisi absen. Metode yang terakhir adalah metode assessment ya. Metode ini saya gunakan untuk menilai hasil pembelajaran mahasiswa selama 1 semester. Pada awal perkuliahan biasanya saya memberikan kontrak perkuliahan yang disampaikan oleh dosen dan mahasiswa ya, yang sudah disetujui. Pada kontrak perkuliahan dipaparkan cara penilaian, kemudian bobot penilaian yang harus digunakan ya. Kemudian rambu-rambu juga ya, rambu-rambu penilaian juga. Hal ini dimaksud agar mahasiswa tahu lebih awal dan diharapkan mahasiswa dapat menyusun strategi agar perkuliahan dapat berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang mahasiswa harapkan. Berikut saya sampaikan skema penilaian yang saya gunakan pada perkuliahan. UAS 15%, kemudian UTS 15%, tugas 25%, praktikum 25%, kehadiran 25%. Dan saya tidak jarang memberikan suatu motivasi kepada mahasiswa saya untuk lebih belajar, lebih giat ya, dengan cara memberikan motivasi-motivasi, kemudian memberikan support ya, yang saya alami di lapangan, agar mahasiswa lebih termotivasi ya, agar semangat untuk belajar. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah mesin konversi energi pada video selanjutnya. Ya, Ganjar. Ya, yang lain silakan videonya diaktifkan ya.
Nah, seperti itu. Ya, yang lain sambil nunggu yang lain, Bapak akan presentasikan materi kuliah yang Bapak sampaikan hari ini, ya. Ini Bapak akan share, ya. Bentar. Ya. Nah, ini kebuka. Sudah kelihatan nggak? Sudah Pak, sudah. 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 Ya, baik ya. Bapak akan mulai ya. Materi yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah tentang jenis-jenis energi ya. Aturan perkuliahan yang harus kalian taati, pertama stop terlambat ya. Ini biasa 15 menit ya sebelum perkuliahan dimulai harus sudah on time, udah masuk ya ke Google Meet. Kemudian yang kedua tidak memakai baju kaos ya. Untuk hari ini ya diperbolehkan ya. Tapi untuk nanti pertemuan selanjutnya ya kalian tidak boleh memakai baju kaos dan mematikan webcam ya. Harus di on kan webcamnya ya. Kalau mikrofonnya boleh di mute ya. Kemudian taati segala peraturan perkuliahan ya. Kuliah bukan hanya sekedar ngisi absen ya. Kehadiran juga perlu ya. Nah, kita akan bahas tentang perjanjian perkuliahan ya. Nah, seperti ini nanti ini yang Bapak baru usulkan ya. Silakan nanti kita akan rumbukan ya. Yang kemarin udah sesuai pertemuan pertama yang sudah dirumbukan. Pertama UAS 15%, UTS 15%, tugas 25%, praktikum 25% dan kehadiran 25%. Oke, untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang gemar berusaha dan bekerja sama. Ya. Nah, ini ya. Kalian harus selalu meningkatkan ini ya. Selalu ada harapan ya. Selalu berdoa dan bekerja sama. Oke, materi pertemuan kedua ini ya. Pertama subpokok bahasanya adalah memahami energi dan konsep dasar sistem kompresi energi. Ya. Ini akan membahas tentang satu jenis dan klasifikasi energi, kedua hukum dan persamaan dalam kompresi energi, sumber daya dan klasifikasi mesin kompresi energi, bahan bakar dan kompresi energi, energi terbarukan dan tidak terbarukan, kemudian energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, yang akan kita bahas pertama ini adalah jenis dan klasifikasi energi ya. Nah, jenis dan klasifikasi energi, pertama ada sumber-sumber energi tidak dapat didaur ulang ya. Kedua dapat didaur ulang ya, renewable undeveloped energy ya. Kemudian tidak dapat didaur ulang. Contohnya seperti fosil, nuklir ya, ini tidak dapat didaur ulang ya. Nah, kalau yang bisa dapat didaur ulang ya seperti energi, nah ini ya, energi alternatif, biomas, biogas, air, angin ya, panas bumi, kemudian tenaga air, gelombang laut, pasang surut, gradien suhu ya, kemudian ada energi matahari ya. Lanjut ya, untuk bentuk-bentuk energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi listrik, energi elektromagnetik, energi kimia, energi nuklir, energi termal, energi angin ya. Satu energi kinetik, energi gerak. Energi kinetik ini yang dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya. Contoh gerak gelombang laut ya
mobil yang sedang melaju atau benda jatuh atau air terjun ya. Air terjun dan aliran air sungai memiliki energi kinetik. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini energi kinetik ya yang dimiliki oleh air. Nah, contoh juga ini ya, energi kinetik ya, dipasang turbin ya, dipasang sederhana ya, pembangkit listrik tenaga air dengan menggunakan turbin ya, turbin sederhana. Kemudian energi potensial ya, contohnya ini di waduk ya, energi mekanik, energi listrik ya, dirubah menjadi energi mekanik, kemudian energi listrik. Kemudian ada gravitasi bumi, salah satu gaya yang menimbulkan energi potensial ya. Nah, ini seperti ini. Energi potensial dari kereta roller coaster akan memaksimumkan saat berada pada lintasan tertinggi. Nah, ini ada energi gravitasi. Kemudian ada energi pegas ya, digunakan untuk menyimpan energi potensial elastis ya. Kemudian ada energi mekanik ya, ada turbin air ya. Ini contohnya seperti ini ya, prinsip kerja PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Kebanyakan sistemnya seperti ini ya. Jadi dibendung ya, sehingga nanti ada energi kinetik yang dihasilkan oleh air ya, potensial. Kemudian nanti energi ini yang dimanfaatkan untuk menggerakkan generator. Nah, generator ini yang akan menghasilkan energi listrik ya. Nah, contoh juga ada energi listrik ya. Contohnya ini ada alternator. Kalau alternator dari energi gerak putar ya menjadi energi listrik, dan kalau motor starter terbalik ya, dari energi listrik menjadi gerak putar. Nah, ini energi yang terbalik ya, tapi sama-sama dari merubah energi gerak menjadi energi listrik ya. Oke, kemudian ada energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu, energi listrik menjadi energi gerak pada kipas ya. Kemudian ada energi listrik dirubah menjadi energi panas pada solder, kemudian ada energi listrik dirubah menjadi energi kimia pada pengisian aki ya, baterai. Energi elektromagnetik, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Contoh penggunaannya adalah elektromagnetik ya, seperti radio, mikrofon ya, kemudian sinar laser, infrared ya, sinar matahari ya, yang dihasilkan dari energi surya ya. Ini kebanyakan sekarang lagi digalakan ya oleh pemerintah, menggunakan energi solar cell ya, menggunakan energi matahari menggunakan solar cell menurut Bapak ya. Jadi energi kimia ya merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia yang dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan, contohnya di baterai ya. Nah, baterai yang sehari-hari ini adalah termasuk dari energi kimia dirubah menjadi energi listrik. Kemudian energi nuklir ya adalah energi dalam bentuk energi tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom ya. Nah, ini reaktor nuklir ini kebanyakan di Jepang ya, dulu pernah dibom Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian ada energi termal. Energi termal merupakan bentuk energi dasar di mana dalam kata lain adalah semua energi yang dapat dikonversikan secara penuh menjadi energi panas ya. Nah, contohnya seperti ini dari pegunungan ya. Contohnya ada magma, kemudian ada cekungan untuk air ya. Air ini yang akan nanti menjadi uap, dan uap itu yang dia akan dihasilkan untuk menggerakkan turbin biasanya ya. Nah, itu dari energi termal ya, panas bumi. Nah, ini contohnya. Kemudian 9, energi angin ya. Energi angin merupakan energi yang tidak akan habis. Material utama berupa angin dengan kecepatan tertentu yang mengenai turbin angin sehingga menjadi gerak mekanik dan listrik. Kincir angin merupakan bentuk perubahan energi angin ya.
dirubah menjadi energi, dari energi angin dirubah menjadi energi gerak mekanik ya, kemudian dirubah menjadi energi putar, dan putaran itu dikonversikan ke generator ya. Generator akan menghasilkan arus listrik. Oke ya, itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Kemudian tugas mandirinya, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang energi dan berikan contohnya ya. Jelaskan perbedaan antara energi mekanik dan energi kinetik ya. Nanti Bapak akan tanya ya, seperti apa tanggapan kalian ya, apa yang dimaksud dengan energi panas bumi dan energi nuklir, dan bagaimana proses kedua energi tersebut ya. Bagaimana potensi energi surya dan angin terutama di daerah, apakah bisa dimanfaatkan atau tidak ya. Sekian ya, terima kasih. Keberhasilan tak akan bisa diperoleh begitu saja, diperlukan usaha dan doa. Restu dari orang tua. Terima kasih ya atas perhatiannya. Oke, silakan ada yang kalau ada yang ditanyakan ya, itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau enggak, Bapak dulu yang bertanya ya. Bentar, Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu yang terjadi di tadi energi yang dikincir, berarti di sana terjadi beberapa perubahan. Ya. Dari mulai energi dari gerak menjadi dari gerak menjadi listrik, itu terbentuknya karena generator. Ya. Atau gimana? Ya, Bapak jelaskan ya. Nah, pertama itu karena adanya energi potensial air ya. Nah, di situ terjadi energi ya. Air tersebut akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Nah, di situ energi itu yang dimanfaatkan untuk memutarkan turbin ya. Nah, turbin sederhana kalau di bahasa ininya ya itu ya kincir ya. Kincirnya akan berputar ya. Nah, nanti putaran itu ya, putaran gerak itu ya, gerak kincir akan diteruskan ke generator ya. Nah, energi gerak putar itu yang merubah energi. Nah, nanti generator ya, generator itu akan ikut berputar ya. Biasanya dipasang puli atau penbel atau rantai ya, untuk menggerakkan meneruskan dari energi putar kincir ya ke generator ya. Nah, generator itu yang menghasilkan arus listrik ya. Nah, kemudian kalau sudah menjadi arus listrik, biasanya mau disimpan di baterai atau mau diteruskan ke ke elektronik ya, benda elektronik ya, contohnya lampu atau apapun ya, itu bisa ya. Jadi seperti itu ya. Dirubah dari potensial air ya, merubah energi gerak putar ya, kemudian memutarkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Berarti di situ ada 3 energi yang berkonversi ya. Itu Ganjar. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Minimal putarannya atau Gimana menghasilkan listrik, apakah ada minimal putarannya atau enggak? Oh, itu tergantung terhadap jenis generatornya ya. Kalau misalkan putarannya misalkan 1000 rpm atau 800 rpm untuk menghasilkan berapa watt ya. Nah, itu tergantung terhadap kapasitas generatornya ya. Nah, nanti akan dijelaskan mengenai itu ya untuk perkuliahan selanjutnya. Itu Bapak pengen bertanya ya. Contoh sehari-hari energi ya, mesin konversi energi yang ada di sekeliling kita apa sih? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Saya, Pak. Ya.
Apa, Haris? Contoh yang paling sederhana yaitu istrikaan, Pak, yang sering digunakan untuk merapihkan pakaian. Nah, itu energi apa ya yang ada di sana? Energi PLN atau energi listrik dirubah menjadi energi panas. Berarti ada berapa energi di situ yang dikonversi? Ada satu yang Nah, dikonversi. itu ada dua ya, dari energi listrik dirubah menjadi energi. Iya, maksudnya awalnya Pak dirubah dari Oh satu iya, energi menjadi betul, energi betul, yang betul. lain. Ya, siapa lagi yang tahu? Yang di sehari-hari ada energi apa di apa? Di kehidupan sehari-hari kita? Yang tadi Bapak jelaskan. Kipas angin, Pak, dari energi listrik menjadi energi putar. Ya, itu termasuk juga ya. Di situ ada berapa energi? Berarti ada dua. Dua ya. Energi listrik jadi energi gerak. Ya, energi listrik menjadi energi gerak ya. Ada lagi? Siapa yang tahu di kehidupan sehari-hari aja? Televisi, Pak. Ya, televisi itu energi apa? Energi listrik menjadi energi cahaya, Pak. Cahaya ya, itu contohnya lampu ya. Kalau TV itu elektromagnetik ya, dirubahnya Iya. ya. Oh iya, Bapak lupa nih ya. Silakan di chat Bapak kasih untuk bentar, absen ya. Bentar, Bapak lupa nih absennya belum di ini. Ya, silakan lagi siapa? Contohnya yang ada di apa? Yang ada di ini. Magicom, Pak. Ah, Magicom. Ada berapa energi tuh di situ? 2. Ada dua. Apa tuh di situ? Energi apa? Energi listrik menjadi panas. Energi listrik menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan seperti apa itu di apa? Di Magicom? Nah, silakan untuk absen diisi ya. Jangan lupa bukti perkuliahan juga di apa? Dicantumkan di situ karena nanti di absensi akan meminta screenshot bukti kalian mengikuti perkuliahan ya. Berarti yang on cam aja yang bisa ngabsen ya. Yang lain nggak bisa ya. Nah, yang lain tolong nah, seperti itu ya. Jadi nanti absensinya ininya screenshotnya nanti absensinya meminta di sana ada foto bukti perkuliahan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya? Pak, boleh. Ya, boleh. Pak, link absennya kirim ulang, Pak. Oh, ya, baik. Apakah suara termasuk energi, Pak? Suara ya. Suara juga suara itu termasuk ya. Termasuk energi juga ya. Bisa ini ya. Ada yang dihasilkan dari energi suara. Radio itu, Pak. Iya, betul. Itu termasuk energi juga. Oke, link absennya sudah kan ya? Gimana, Aji? Untuk yang tadi energi baru dan terbarukan, nah itu kan udah saya lihat banyak di apa ya, yang webinar. Itu Ya. untuk jenisnya apa? Mungkin ada berapa? Nah, itu ada beberapa ya.
terutama biodiesel, bioetanol ya, kemudian ada energi energi sampah juga ya, itu termasuk energi baru terbarukan ya di situ ya. Ada beberapa yang bisa dikatakan energi baru terbarukan ya. Itu biasanya bukan dari fosil ya. Itu termasuk energi baru terbarukan. Ya misalkan dari briket ya, energi panah itu nanti akan menjadi bahan bakar. Kemudian misalkan biodiesel ya, bioetanol ya, seperti itu ya, gas yang dihasilkan dari kotoran sapi. Nah, itu seperti itu akan disebut energi baru terbarukan. Ya, itu ya. Ada lagi? Oke, kalau enggak, siapa yang tahu definisi yang kemarin Bapak sampaikan, mesin konversi energi? Apa yang dimaksud dengan mesin konversi energi? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu mesin? Apa itu konversi? Konversi ya? Apa itu energi? Coba Taufik tahu gak apa yang dimaksud dengan mesin? Atau Haris? Untuk mesin sendiri yaitu merupakan sebuah alat untuk memudahkan atau merubah sesuatu. Nah, itu alat ya. Atau energi apa? Energi merupakan sebuah energi merupakan sebuah sumber daya dari alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kalau konversi itu Perawatan. merubah sesuatu energi atau yang lainnya ke bentuk yang diinginkan atau energi yang diinginkan. Oke, baik, terima kasih. Ya, Haris, betul ya. Mesin ya, suatu alat ya yang bisa merubah energi satu ke bentuk satunya ya. Kalau energi itu ya betul tadi ya, energi yang ini ya, yang bisa dimanfaatkan, yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan ya, energi itu ya. Nah, yang dihasilkan oleh alam ya, betul ya. Kemudian konversi yang merubah satu energi ke energi lain ya. Itu yang dimaksud dengan mesin konversi energi. Baik, terima kasih ya atas partisipasinya hari ini ya. Mudah-mudahan kita ada dalam sehat walafiat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih ya. Bapak udah share di link ini ya, WhatsApp materinya, pertemuan 1 sampai dengan 14 kalau nggak salah. Di situ Bapak sudah share ya. Nanti silakan Anda tidak harus bisa langsung belajar di situ ya. Kemudian nanti tugas-tugasnya silakan kumpulkan di Google Classroom. Bapak akan menjelaskan tentang PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, ini yang tadi Bapak jelaskan di materi yang sebelumnya ya. Ini adalah praktikumnya ya, praktikum untuk mesin konversi energi ya. Pertama nanti ya, salur air akan masuk melalui jalur ini ya. Kelihatan nanti ada katupnya ya. Nanti debit alirannya akan bisa dilihat di sini, bisa diatur ya. Nah, nanti dicatat nih di sini debit alirannya. Kemudian debit aliran air ini akan menginjeksikan air ke ini ke turbin ya. Turbin ini akan berputar ya. Dari berputar turbinnya ya, nanti energi putar ini akan disalurkan melalui kulit ya. Kemudian pakai sabukti ya. Dari sabukti, nah ini langsung energi geraknya disalurkan ke
generator ya. Generator nanti akan berputar. Nah, generator ini akan berputar menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik ini bisa dilihat di apa? Di ampermeter berapa arus listriknya ya. Nah, kemudian ya arus listrik ini menghasilkan ini ya energi. Nah, energi listrik menghasilkan nanti ini dirubah dari energi listrik menjadi energi cahaya. Nanti ini bola lampu ya, nanti akan hidup. Ini bisa dilihat ya. Bapak nanti akan simulasikan ini ya. Kita nyalakan mesinnya. Nah, bisa dilihat ya. Ini ya. Energi apa? Energi air ya, tekanan air akan memutarkan baling-baling ya. Baling-baling akan berputar sehingga nanti energi mekaniknya, energi putarnya diturunkan ke turbin. Turbin akan berputar dan menghasilkan. Nah, ini lihat di sini ada berapa ini. Nah, di sini akan kelihatan ya berapa ampernya ya. Kemudian ini kan ini ya. Nyala, lampunya akan nyala ya. Nah, jadi nanti di tugasnya silakan Anda jelaskan kembali ya apa yang Bapak barusan jelaskan, kemudian nanti catat di modul praktikum. Nah, kemudian nanti laporannya bisa diserahkan ke Bapak ya. Ya. Nah, silakan jelaskan yang barusan Bapak jelaskan seperti apa. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya tugas untuk menjelaskan kembali dari apa yang telah dosen Tia sampaikan, bahwasannya untuk alat ini adalah konversi energi dari tekanan air diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan perantara air yang didorong oleh pompa air dengan tekanan tertentu yang dapat dilihat pula debit airnya di sini. Jika alat ini sudah dinyalakan, untuk prinsip kerjanya sederhana. Dari pompa air yang menyedot air, kemudian di sini tumpah airnya dengan tekanan yang tinggi sehingga memutarkan baling-baling atau turbin yang energinya akan disalurkan kepada puli, kemudian melalui belt ini seperti halnya CVT, kemudian ke generator. Jadi generator pula akan disalurkan kepada perantara yang dapat menggunakan energinya, yaitu lampu. Dan untuk melihat energi yang dihasilkan atau voltasenya dapat dilihat di ampermeter. Seperti itu. Ya, baik. Yang lain silakan. Selain saudara nanti silakan ke belakang dulu ya. Jaga protokol kesehatannya ya. Silakan, siapa namanya? Kemal Zaki. Oh, Kemal. Ya, silakan Kemal. Ya, apa yang Bapak barusan sampaikan? Terima kasih kepada Bapak dosen Tia. Ini adalah salah satu alat PLTA ya. Prinsip kerjanya yaitu dari pompa, lalu dia menghasilkan air di sini, dan di sini bisa untuk mengatur katup tekanan airnya. Lalu masuk ke sini, dan ini adalah alat untuk melihat debit airnya setelah alat ini dinyalakan. Dan setelah itu air mengalir ke sini, lalu tumpah ke sini, dan si turbina itu berputar. Yang menyebabkan berputar itu yaitu adanya puli ini dan fiber ini. Setelah itu dari generator. Setelah dari generator lalu akan menghasilkan listrik, energi listrik, dan untuk tekanan listriknya pula bisa dapat dilihat melalui ampermeter ini ketika sudah dinyalakan. Dan begitu pula setelah ampermeter ini terlihat tekanan listriknya, lampu pun akan menyala setelah dinyalakan. Ya, baik. Terima kasih ya. Silakan yang lainnya.